Assalamualaikum, nama saya Lista Pujanti. Saya perwakilan dari kelompok 1 kelas 8G ingin menjelaskan materi tentang pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, umat Islam mencapai kejayaannya di berbagai bidang. Ini terjadi karena perhatian yang besar dari pemerintahan terhadap ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, pemerintah membangun berbagai infrastruktur dan lembaga termasuk lembaga pendidikan. Semangat mengembangkan ilmu pengetahuan yang ditunjukkan para khalifah semakin jelas. Para khalifah yang memimpin turut mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dengan kebijakan-kebijakannya. Alhasil penduduk berduyun-duyun mendatangi tempat menuntut ilmu, sementara para ilmuwan memiliki kedudukan tinggi dan derajat yang tinggi. Beberapa langkah atau kebijakan yang dikeluarkan khalifah pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. 1. Menggalang penyusun kayu. Penyusunan kayu pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dilakukan secara besar-besaran. Hasil penelitian para ulama kemudian disusun dalam sebuah buku sehingga dapat dengan mudah dipelajari oleh generasi penerus. 2. Menggalang penerjemah buku-buku ilmu pengetahuan dari bahasa asing. 3. Menghidupkan kegiatan-kegiatan ilmiah. 4. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Kekhalifahan Abbasiyah gencar membangun Baitul Hikmah ilmu pengetahuan atau pusat ilmu pengetahuan yang sekaligus perpustakaan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain. Pada masa pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah, banyak bangsa non-Arab yang masuk Islam dan memberi warna baru dalam perkembangan pengetahuan. Contohnya, bangsa Persia berjasa dalam perkembangan filsafat dan sastra serta pengaruh budaya India yang terlihat pada bidang kedokteran, matematika, dan astronomi. 2. Gerakan penerjemah yang berlangsung dalam 3 fase. Fase pertama pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun ar-Rasyid. Pada periode ini yang diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan mantik logika. Fase kedua berlangsung sejak masa Khalifah Al-Ma'mun hingga 300 Hijriyah. Buku-buku yang diterjemahkan adalah buku-buku dalam bidang filsafat dan kedokteran. Fase ketiga berlangsung setelah tahun 300 Hijriyah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Bidang-bidang yang diterjemahkan pun semakin beragam, mengikuti perkembangan ilmu yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. 1. Ilmu tafsir. 2. Filsafat Islam. 3. Ilmu hadis. 4. Ilmu fikih. 5. Ilmu kalam. 6. Ilmu tasawuf. 7. Ilmu tarik. 8. Ilmu kedokteran. 9. Ilmu geografi. 10. Ilmu bahasa. 11. Ilmu astronomi.